Bab 151. Kondisi Kerajaan Laut. Di Kerajaan Laut. Di dalam lautan yang luas di benua timur, di dasar laut terdapat sebuah kota yang sangat luas. Kota itu adalah kota yang berisi banyak makhluk laut. Mereka hidup di dalam lautan yang luas. Di atas mereka dilindungi oleh formasi yang sangat luas membentangi kota tersebut. Tapi kota itu sekarang sudah dikuasai oleh para pengkhianat dari Kerajaan Laut Timur yang berkomplot dengan para pria berpakaian hitam yang dibunuh oleh bayi kecil saat di kota laut. Di dalam perbatasan kota tersebut, pusat dari kota itu ada sebuah lubang formasi yang digunakan untuk menuju ke pusat dari kota Kerajaan Laut Timur, tapi sekarang formasi itu telah dijaga oleh para pengikut dari pengkhianat kerajaan tersebut. Posisi pusat dari kota Kerajaan Laut Timur terpisah dari kota-kota yang ada di dalam laut tersebut. Kerajaan tersebut memiliki dunia sendiri yang terpisah, dan di sana memang berbeda dengan kota di dalam lautan itu, tapi saat ini pun para pengkhianat itu telah berhasil menguasai setengah dari kota pusat kerajaan laut, jadi banyak para pasukan kerajaan laut telah mundur ke perbatasan kerajaan. Di istana kerajaan, Raja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang menteri dari Kerajaan Laut Timur. Bertahanlah, tunggu leluhur keluar dari pengasingannya, ucap Raja Laut. Dia adalah Raja Laut Timur bernama Suzilong, ayah dari Sunier. Di istana itu mereka sedang sibuk menyelesaikan masalah tentang penyerangan yang dilakukan oleh Elder Agung dari kerajaan mereka sendiri. Tanpa disadari Elder Agung beserta dengan para pengikutnya memberontak menyerang kerajaan untuk mendapatkan tahta Raja Laut Timur. Di aula itu, pintu terbuka dan sosok pria tampan, yang memiliki mata yang sangat tenang muncul, bersama dengan sesosok wanita berdiri di belakangnya. Apa yang terjadi? Tanya pria itu. Leluhur, ucap mereka semua berlutut menyambut pria itu. Pria itu tentu Lin Gui yang pergi meninggalkan Lin Tian untuk mendapatkan warisan di kerajaan laut ini dan juga untuk membangun kekuasaannya di sana. Berdirilah, ceritakan apa yang terjadi, ucap Lin Gui. Iya leluhur, ucap mereka. Lalu Raja meminta Lin Gui duduk di kursi Raja yang berada paling tinggi dari sana. Lin Gui duduk diikuti oleh perempuan di belakangnya berdiri di samping kanannya beserta Raja dikelilingnya. Kalian bisa mulai menceritakan apa yang terjadi, ucap Lin Gui. Lalu Raja mengangguk dan mulai menceritakan semua yang terjadi selama ini di kerajaan laut. Sejak Lin Gui datang dan mengatakan untuk membangkitkan kembali suku kura-kura, banyak yang setuju dengan rencana Lin Gui, tapi ada satu orang yaitu Elder Agung mereka yang selama ini menyimpan nafsu akan kekuasaan yang tidak menginginkan Lin Gui menjadi pemimpin mereka. Awalnya mereka semua tidak berpikir kalau Elder Agung akan berani untuk melakukan hal gila seperti memberontak, tapi sejak Lin Gui masuk ke tanah leluhur kura-kura, Elder Agung mulai bergerak, dia bahkan meracuni leluhur mereka sehingga bahkan sampai sekarang leluhur mereka masih dalam penyembuhan diri. Lalu sekarang kita masih bertahan di istana ini. Tanya Lin Gui, rencana kami menunggu leluhur Agung keluar dari tanah leluhur, kami hanya menunggu perintahmu, ucap Raja Laut. Kalau begitu mari kita lihat kekuatan mereka, berani mengganggu wilayahku, maka bunuh. Ucap Lin Gui sambil berdiri mengeluarkan aura yang sangat kuat, ini, semua orang di sana merasa terguncang dengan aura yang dikeluarkan Lin Gui, aura yang dia keluarkan sudah sangat kuat bahkan sekuat leluhur mereka. Lin Gui sekarang baru saja maju di tingkat ke-9 alam abadi bumi, walaupun auranya kuat tapi kekuatannya baru saja maju, tidak sekuat orang-orang yang sudah lama berada di alam itu. Kami mematuhi leluhur Agung, ucap mereka berdiri lalu berlutut secara bersamaan. Pergi, saatnya mengambil kembali wilayah kita, ucap Lin Gui. Iya, lalu mereka semua menghilang dari sana bersiap untuk menyerang balik menghancurkan para pemberontak. Di luar kerajaan laut banyak pasukan pemberontak yang telah berdiri tepat di perbatasan kerajaan laut. Berdiri di bagian depan ada 3 orang yang memimpin pasukan tersebut. Tuan, apa bantuan kita benar-benar akan datang? Tanya seorang pria tua yang berada di samping kiri pemuda yang memakai setengah penutup di wajahnya. Tenang saja, walau bantuan tidak datang tapi dengan kita bertiga bisa dengan mudah menguasai istana ini. Apalagi jika benar leluhur yang kalian katakan itu sudah terluka beserta anak muda yang masuk ke ruang leluhur juga pasti hanya di alam abadi, ucap pemuda yang memakai penutup wajah yang hanya menutup setengah dari wajahnya. Benar, aku dan Tuan berada di tingkat alam abadi bumi kelima, dan kau berada di alam abadi bumi ketiga, tentu sudah cukup untuk mengalahkan Raja Laut, ucap pria berjubah hitam di kanan pria yang memakai setengah penutup wajah itu. Maaf atas keraguan hamba Tuan, ucap Elder Agung yang berada di sebelah kiri, dan dialah dalang dari pengkhianatan yang terjadi di kerajaan tersebut.
Semua telah siap seperti yang Anda katakan, dengan pengorbanan darah yang kita lakukan, maka raja kita bisa muncul untuk menghancurkan formasi kerajaan ini, ucap pria itu. Benar, apa yang Jenderal Mayat katakan, kami siap membantu Anda, ucap pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu sendiri tidak lain adalah anak buah dari pria bertopeng yang muncul menyelamatkan Kapten Darah saat itu di kota Apung. Hahaha, kamu memang pintar berbicara, sebagai bawahan dari jenderal tertinggi kamu juga memang cukup setia, ucap Jenderal Mayat itu. Tentu itu sudah tugas pria ini, balas pria berjubah hitam itu. Bagus, sebentar lagi dengan pengorbanan yang kita lakukan di kota laut itu maka Tuan Raja kita akan datang, ucap Jenderal Mayat. Iya Tuan, tenang saja kami sudah meminta pasukan kita untuk menjaga tempat itu, ucap Elder Agung Kerajaan Laut. Hahaha, bagus. Mari kita mulai bersiap juga, kita akan mulai menyerang. Aku sudah bosan dan ingin sedikit bermain, dan aku juga butuh beberapa mayat untuk boneka mayatku, ucap Jenderal Mayat sambil tertawa. Kami akan bersiap, ucap Elder Agung. Pergilah, jangan sampai menggagalkan rencana Jenderal kedua, ucap Jenderal Mayat itu. Baik, lalu mereka berdua pergi untuk mengatur pasukan mereka sendiri, walaupun dia adalah jenderal, tapi bukan yang terkuat seperti 10 jenderal besar, yang masing-masing jika kekuatan mereka pulih sudah berada di puncak abadi bumi, bahkan ada di alam abadi langit. Hehehehe, setelah pertempuran ini boneka mayatku akan bertambah, itu cukup bagus, dan juga dengan banyak pengorbanan darah ini raja akan cepat pulih, ucap Jenderal Mayat menatap perbatasan istana di depan di tingkatan Yimo. Tanda hubung titik. Yimo biasa, manusia yang menjadi Yimo dengan meminum darah Yimo asli biasa. Titik. Yimo pasukan, Yimo yang memiliki darah asli, tapi hanya sebatas pasukan alam bumi. Yimo kapten palsu, Yimo di tingkat yang sama dengan tingkat langit atau berada di alam ilahi tingkat pertama kedua. Yimo kapten, berada di tingkat alam ilahi dan abadi tingkat 1-6. Yimo jenderal, berada di alam abadi dan abadi bumi. Yimo jenderal besar, berada di alam abadi bumi sampai alam abadi langit itu pun hanya ada 10 di dunia biru sekarang. Titik. Raja Yimo yang memiliki kekuatan lebih kuat dari alam abadi langit. Bab 152. Firasat yang berbahaya. Di lautan menuju ke arah kerajaan laut berada, Lintian dan Susi hampir dekat dengan salah satu kota laut yang berada di kekuasaan kerajaan laut timur. Tapi saat Lintian sampai di tempat itu, dia yang masih berada di langit melihat laut di bawah berwarna merah merasa ada yang aneh. Dia juga bisa merasakan formasi yang sangat besar dan kuat ada di sana. Tuan Lin, ada apa? Kita tidak langsung menuju ke kota laut itu. Tanya Susi, ada yang aneh. Kamu mengatakan array teleport ke pusat kerajaan laut berada di kota ini bukan? Tanya Lintian. Memang di sini tempatnya, apa yang aneh? Tanya Susi bingung, kamu melihat di bawah laut itu berwarna merah bukan? Ucap Lintian. Iya, itu wajar bukan? Karena pasti itu adalah darah dari pertempuran di sana, jawab Susi. Mendengar jawaban Putri Duyung itu Lintian hanya menggelengkan kepalanya, jika itu benar darah bekas pertempuran, maka darah itu pasti akan mengalir di laut ini, bukan hanya berkumpul di sekitar bawah laut itu. Mari kita turun, aku merasakan hal yang aneh dan juga sangat berbahaya, ucap Lintian. Mendengar perkataan Lintian, Susi merasa aneh, tapi hanya mematuhi apa yang dikatakan Lintian. Sebenarnya ini pertama kali Lintian merasakan hal yang sangat berbahaya. Selama sejak dia bertempur dan bertemu dengan musuh yang kuat pun dia tidak akan merasakan bahaya seperti ini. Bahkan saat dia bertarung dengan leluhurnya, bahaya seperti ini tidak pernah dia dapati. Yang dia rasakan sekarang adalah hal yang sangat membuat hatinya merasakan kegelisahan yang belum pernah dia rasakan. Ayo, Lintian lalu masuk ke laut tersebut itu untuk menuju ke dasar laut tempat kota laut berada. Susi juga mengikuti Lintian dari belakang. Bagi seorang seniman bela diri yang bahkan sudah mencapai alam bumi ke atas, hal seperti berenang, menyelam dan bertahan di laut tidak akan dapat membuat mereka kehabisan nafas atau tenggelam. Mereka bisa bertahan dengan hanya mengandalkan ki yang berada di sekitar mereka, jadi laut tidak menjadi masalah bagi para seniman bela diri dalam bertahan. Apa yang terjadi di sini? Tanya Susi dengan kaget dan ketakutan melihat hal yang dia lihat. Lintian merasa kaget juga akan hal yang dia lihat di dalam kota itu. Dia melihat banyak sekali makhluk laut yang bertumpukan di sana,
dia melihat juga seluruh mayat itu kering, darah mereka disedot keluar dengan paksa, dapat dilihat dari banyak ekspresi wajah mereka yang seperti kesakitan dan baru mengalami siksaan yang sangat brutal. Bahkan ada beberapa mayat anak-anak manusia dan makhluk laut yang jadi korban di sana. Susi tidak tahan melihat semua itu, merasa seluruh tubuhnya sangat lemah, dia tidak dapat percaya bagaimana mereka bisa sekejam ini. Biadab, sungguh biadab, teriak Lin Tian, dia sangat marah. Lin Tian merasa semua ini sangat kejam, bahkan dia tidak tahan dengan memikirkan apa yang mayat-mayat di sana alami sebelum mereka mati, dan Lin Tian tahu semua ini pasti ada hubungannya dengan para Yimo yang sudah mulai bertindak di dunia biru ini. Dia benar-benar sangat marah, bahkan aura seorang abadi bumi di tubuhnya keluar dan membuat beberapa orang penjaga di depan arai tersebut terkejut. Mereka melihat ke arah atas laut, dan terlihat wanita duyung yang berdiri di belakang pemuda, dan mereka melihat pemuda tampan seperti dewa yang murka sedang menatap mereka. Mereka tidak terlalu khawatir melihat Lin Tian di luar, malah mereka tersenyum. Bagus, ada mangsa lagi, dengan ini rencana Elder Agung akan berjalan sesuai rencana, ucap penjaga itu. Hahaha, mari kita tangkap mereka. Aku merasa mereka paling banyak berada di alam langit, balas salah satu dari mereka berdua. Itu karena di formasi kota mereka tidak terlalu merasakan kekuatan Lin Tian, mereka hanya berpikir dia berada di alam langit, karena orang yang bisa mengeluarkan getaran aura seperti itu di lautan hanya di alam langit ke atas. Tapi hal yang tidak mereka ketahui ialah mereka telah membuat seorang pemuda yang menyerupai dewa itu sangat marah. Kalian akan mati, ucap Lin Tian. Swiss. Lalu dia menghilang dari sana tanpa memperdulikan formasi itu, lalu Lin Tian muncul tepat di belakang kedua penjaga arai itu tanpa disadari mereka. Bagaimana bisa? SSSSSS. Bunyi pedang memotong kepala mereka berdua dengan sangat cepat, mereka bahkan belum sempat menyelesaikan perkataan mereka sebelum nyawa mereka menghilang. Setelah masuk ke kota di bawah laut itu, tidak ada air laut yang masuk ke sana itu berkat formasi yang didirikan oleh ahli di masa lalu di kota bawah laut, menyebabkan semua yang ada di sana seperti halnya di dunia di daratan. Susi melihat pemuda-muda yang entah kenapa bisa langsung muncul di depan penjaga arai itu dan membunuh mereka, merasa terkejut. Pemuda yang sangat kuat, mungkin dia setingkat dengan Raja Laut, pikir Susi. Nona, kamu pindah agak jauh dari sini, aku akan menghancurkan formasi pengumpul darah ini dulu, ucap Lin Tian ke arah Susi yang telah mendekat ke Lin Tian. Tapi, ini hal yang sangat berbahaya. Aku menduga mereka ingin memanggil sesuatu yang berbahaya, jadi lebih baik menghancurkan sekarang atau nanti terlambat, balas Lin Tian menghentikan Susi lebih banyak bertanya. Baik, berhati-hatilah, ucap Susi. Lalu dia menjauh keluar dari formasi kota tersebut meninggalkan Lin Tian sendirian. Pedang api, ucap Lin Tian. Lalu pedang api muncul di tangan Lin Tian, dia akan membakar seluruh tempat ini beserta mayat-mayat yang ada di sana. Bakar semuanya, naga api, ucap Lin Tian. Lalu pedang api Lin Tian mengeluarkan raungan seperti seekor naga yang berteriak ke arah langit. Roar, naga api itu langsung menyerang seluruh mayat dan darah yang ada di sana. Boom, area itu terguncang oleh serangan Lin Tian. Lin Tian menggunakan kekuatannya di alam abadi bumi tingkat ke-8 secara langsung. Apakah berhasil? Pikir Lin Tian. Setelah beberapa saat area tersebut yang mendukung formasi itu tidak tergores bahkan hancur karena serangan Lin Tian, formasi ini. Lin Tian kaget dan baru dia sadar formasi ini telah menjadi sangat kuat karena seluruh mayat yang berada di sana. Buruk, Nona cepat lari dari sini, teriak Lin Tian. Apa? Susi tiba-tiba kaget mendengar teriakan Lin Tian. Tiba-tiba Lin Tian merasakan firasat yang sangat buruk muncul di pikirannya. Tanpa dia sadari sebuah tangan besar dan gelap muncul dari formasi itu berusaha untuk menangkapnya. Lin Tian yang melihat itu mencoba untuk lari secepatnya, tapi sayang tiba-tiba dia tidak bisa menggunakan kekuatan ruangnya, seperti ruang di sekitarnya terkunci oleh sesuatu. Hahaha, aku mendapatkan tubuh yang bagus, ucap sebuah suara yang berasal dari tangan yang berusaha menangkap Lin Tian. Buruk, bab 153. Kesedihan seorang ayah dan ibu. Anakku, teriak seorang wanita di sebuah kamar. Wanita cantik itu kaget dan merasakan hal yang membuat jantungnya terasa sakit. Anakku, wanita itu menangis sambil memegang dadanya, dia mengingat bayi kecil yang menghilang selama 16 tahun yang lalu. Apa yang terjadi, Huan? Ucap suara yang tiba-tiba muncul di kamar itu, sosok pria yang tampan muncul di samping perempuan tersebut. Pria itu memiliki alis mata yang hampir mirip dengan Lin Tian.
Wanita itu melihat pria yang datang itu langsung kaget dan memeluk pria tersebut. Aku merasakan anakku dalam bahaya. Dia seperti ditelan oleh kegelapan. Apa yang terjadi? Aku takut terjadi sesuatu dengannya, ucap wanita itu. Tenanglah, anak kita pasti akan baik-baik saja, ucap pria itu dengan wajah yang sedikit menyakitkan memikirkan anaknya yang menghilang 16 tahun lalu. Lindong tenang apa? 16 tahun? Aku menunggu berita tentang anakku. Sampai sekarang dia belum kembali, bahkan aku tidak bisa membesarkan dia. Apa aku pantas menjadi seorang ibu? Ucap wanita itu. Itu, pria yang dipanggil Lindong itu, sedikit merasa pahit dan menyakitkan di hatinya. Pria dan wanita itu adalah orang tua kandung Lin Tian, ayahnya bernama Lindong, dan ibunya bernama Ying Huan Huan. Sebenarnya Lindong telah mencari dengan segala kekuatannya yang ada, bahkan dia meminta bantuan kepada dua sahabatnya, Raja Api dan Raja Mu untuk membantu mencari anaknya itu. Bahkan dia juga meminta murid-murid di tempatnya turun ke dunia tingkat tinggi dan rendah lainnya untuk mencari tapi tidak ada yang menemukannya. Melihat wanita yang menangis di pelukan dia, membuat hatinya semakin sakit. Bagaimana tidak, wanita ini selalu menangis setiap saat memikirkan bayi yang telah hilang selama ini. Dia pun merasakan hal itu, sebagai seorang ayah dia gagal menjaga anaknya sendiri, tapi yang dapat dia lakukan sekarang adalah menenangkan istrinya ini. Agar tidak menangis dan larut dalam kesedihan. Apa yang terjadi? Pintu terbuka dan wanita cantik lain masuk ke sana. Wanita itu memiliki wajah yang tenang dan secantik peri. Jika Ying Huan Huan seperti peri es yang sangat memikat tapi wanita ini seperti peri es yang sangat dingin, dan bahkan terasa tak tersentuh. Itu, Huan mengatakan bahwa anak kita dalam bahaya, ucap Lindong. Wanita itu berjalan ke arah mereka berdua dan duduk di sebelah Ying Huan Huan. Saudari Kingsu, aku merasakannya, anakku dalam bahaya, aku benar-benar merasakannya, ucap Ying Huan Huan. Aku percaya saudari, kata Ling Qingsu. Ling Qingsu adalah istri pertama dari Lindong, dia juga memiliki anak perempuan yang sudah besar, jadi dia mengerti bagaimana perasaan Ying Huan Huan sebagai seorang ibu. Ling Qingsu memeluk perempuan yang menangis itu, di sana Ying Huan Huan melepaskan kecemasannya. Lindong yang melihat itu hanya bisa pergi meninggalkan mereka berdua. Dia tahu tidak ada gunanya dia di sana. Dia lalu pergi ke sebuah puncak di tempat tersebut. Dia mengeluarkan sebuah anggur dari cincin spesialnya, dan meminum anggur itu sambil melihat ke langit. Apakah anakku baik-baik saja? Ucapnya sambil melihat ke langit. Tenang saja saudara pertama. Anak itu pasti baik-baik saja. Sesosok pria cantik muncul di belakang Lindong. Saudara kedua, kamu datang. Ucap Lindong. Pria cantik itu adalah Lin Diao. Saudara kedua bersumpah Lindong. Tentu, apakah kamu memikirkan keponakan kecil? Tanya Lin Diao. Iya, tadi Ying Huan Huan merasakan anakku dalam bahaya. Aku tahu mungkin saja apa yang dikatakan dia benar tapi aku. Lindong meminum anggur itu tanpa menyelesaikan perkataannya itu. Lin Diao tahu rasa kekecewaan yang dirasakan oleh saudaranya itu tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga telah mencoba mencari ke berbagai wilayah dan dunia tingkat tinggi, bahkan dia sampai turun ke dunia menengah dan dunia fana rendah. Yakinlah, keponakanku pasti akan baik-baik saja, ucap Lin Diao menepuk punggung Lindong dan duduk di sampingnya. Terima kasih saudaraku, ucap Lindong tersenyum sedikit sambil melihat ke arah Lin Diao. Kita adalah saudara, Lin Tian juga keponakanku, aku juga mencemaskan ya, jadi tidak perlu berterima kasih seperti itu, balas Lin Diao. Dia, kamu benar, ucap Lindong sambil memberikan sebotol anggur yang keluarkan lagi dari cincin spasialnya. Lin Diao mengambilnya dan juga ikut minum bersama. Hari itu mereka berdua minum bersama di atas puncak. Ada beberapa orang yang juga keluarga mereka melihat dua orang di puncak, tidak mengganggu Lindong maupun Lin Diao, karena mereka tahu pemuda yang dikatakan sebagai yang terkuat di dunia tersebut telah kehilangan anaknya selama ini. Siapapun pasti akan sakit bila harus kehilangan anak selama 16 tahun itu, bahkan mereka yang juga keluarga Lindong juga sangat sedih. Lin Tian adalah bayi yang mereka harapkan selama ini tapi menghilang karena kejadian 16 tahun lalu. Bahkan karena hilangnya Lin Tian, seluruh dunia itu bergerak membantu mencarinya tapi mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak Lin Tian. Lindong dan Lin Diao saling memandang, tiba-tiba Lindong berbicara ke arah langit. Anakku, ayah yakin kamu pasti akan baik-baik saja, suatu saat nanti pasti keluarga kita akan berkumpul, ucap Lindong, ada air mata jatuh ke wajahnya. Dan saat itu langit di sekitar wilayah itu menjadi gelap, air hujan pun jatuh di wilayah tersebut.
Keluarga Lindong tahu bahwa pria yang sedang minum di puncak itu sedang merasakan kesedihan yang sangat menyakitkan, bahkan langit pun ikut sedih karena dia. Lin Diao juga hanya menatap ke langit yang sudah mulai hujan tapi di matanya juga ada sedikit air mata kesedihan. Mereka berdua terus minum tanpa memperdulikan waktu itu hujan deras. Dua saudara itu bahkan hanya menatap langit sambil terus minum. Ayah, ucap seorang gadis cantik yang berada tidak jauh dari puncak tersebut. Perempuan itu anak perempuan pertama dari Lin Dong dan Ling Qingzu bernama Lin Jing. Dia sedih melihat ayahnya yang dikatakan orang yang sangat kuat di dunia itu seperti sekarang. Dia mengerti akan rasa kehilangan ayah dan seluruh keluarganya, dia pun merasakan sakit di hatinya. 16 tahun lalu adik laki-lakinya menghilang, sejak itu seluruh keluarganya diisi dengan kesedihan. Dia pun juga telah ikut mencari adik laki-lakinya itu, tapi hasilnya tidak ada sampai sekarang. Kuatkan dirimu, percayalah adikmu pasti akan kembali, ucap pria besar di samping Lin Jing. Iya Paman Xiao, ucap Lin Jing, tapi kesedihan yang dia rasakan tidak dapat ditutupi. Hari itu juga hujan tidak hanya turun di wilayah timur tapi di seluruh dunia itu langit pun menangis. Ada beberapa orang yang tahu kenapa langit menangis, mereka hanya bisa mendesah dan hanya berharap yang terbaik untuk Lin Dong dan keluarganya. Bab 154. Lin Tian dalam bahaya. Lin Tian tertelan oleh tangan hitam itu, dia tidak sadarkan diri selama hampir 3 hari lamanya. Tubuh Lin Tian sekarang berada di dalam pusat formasi darah itu, di mana-mana sekitar tubuh Lin Tian hanya ada darah dan mayat. Lin Tian membuka matanya, dan melihat di sekitar area itu. Walaupun begitu dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, bahkan sangat sulit untuk dia bergerak sendiri. Apa yang terjadi? Ucap Lin Tian bingung. Hahaha, Nak, tubuhmu cocok untukku, serahkan tubuhmu dengan patuh padaku, ucap sebuah suara. Lin Tian melihat di sekitarnya lalu fokus di altar bawah, dia dapat melihat segumpal darah yang berubah menjadi sebuah kepala yang sangat menakutkan. Kamu siapa? Tanya Lin Tian. Dati darah itu Lin Tian bisa merasakan bahaya yang kuat, dia bisa merasakan bahwa kepala darah itu bukan hanya kepala biasa. Hahaha, kamu pasti sudah memiliki tebakan di hatimu kan? Ucap darah itu, kamu adalah seorang Raja Yimi. Ucap Lin Tian. Hahaha, aku tidak menyangka kamu tahu aku adalah seorang raja, ucap kepala itu. Aku bisa tahu bahwa hanya seorang raja yang bisa membuatku merasakan ancaman berbahaya seperti ini, ucap Lin Tian dengan serius. Oh, begitukah? Kau memang kuat di usiamu, bahkan mungkin di dunia itu pun tidak ada yang sekuatmu di antara generasi muda, ucap kepala darah itu. Lalu apa? Kamu hanya seorang raja palsu dan juga kekuatanmu belum pulih, ucap Lin Tian. Bagaimana kamu bisa tahu? Ucap kepala itu bingung, aku juga bisa merasakan bahwa kamu hanyalah sepotong jiwa. Aku yakin kalau tubuhmu masih terluka, ucap Lin Tian dengan tenang. Mendengar perkataan Lin Tian, kepala itu mengerutkan wajahnya, dia merasa anak ini sangat berbahaya, sebaiknya dimusnahkan sekarang. Nak, aku makan menelan jiwamu, dengan itu tubuhmu akan milik sepotong jiwaku ini, hahaha. Tanpa balasan dari Lin Tian jiwa itu masuk ke dalam tubuh Lin Tian, saat jiwa itu masuk ke tubuh Lin Tian, dia merasakan rasa sakit yang sangat sakit, seperti tubuhnya ditusuk ribuan paku. Lin Tian berteriak. Dia mencoba untuk bertahan dari serangan jiwa yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi setelah beberapa saat bertahan Lin Tian langsung pingsan dan tak bergerak lagi. Di dalam tubuh Lin Tian jiwa yang berada di luar tadi telah masuk dan mencoba menghapus jiwa Lin Tian. Jiwa anak ini sangat kuat, tapi sayang sekali dia tidak memiliki pertahanan seperti para pemuda di dunia itu. Hehehe, dia tertawa gembira, menemukan tubuh yang cocok dan juga tubuh ini memiliki kekuatan yang kuat. Sangat cocok untuk sepotong jiwanya ini. Setelah sepotong jiwa itu menguasai tubuh Lin Tian, maka Lin Tian akan menjadi boneka bagi Raja Yimo itu. Dia terus berusaha menyerang jiwa Lin Tian, jiwa itu bisa merasakan jiwa Lin Tian semakin melemah, dan saat itu dia penuh senyum di wajahnya. Lin Tian berteriak dalam keadaan tidak sadar, karena jiwanya sendiri mulai terkikis oleh jiwa Raja Yimo itu, walaupun dia kuat di alam abadi bumi. Tapi lawannya adalah seorang Raja Yimo yang berada jauh dari dirinya. Sebentar lagi kamu akan jadi milikku, hehehehe, ucap jiwa Raja Yimo itu. Teriakan Lin Tian semakin keras, di ruang itu semuanya tersegel, bahkan kalung binatang iblis Lin Tian juga terkunci. Baik Fenger, baik kecil dan Lin Long mencoba untuk keluar saat merasakan Lin Tian dalam bahaya. Tapi sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat keluar dari sana.
apa yang terjadi? Kenapa kakak berteriak seperti itu? Ucap Fener dengan cemas. Jiwa kakak sepertinya diserang sesuatu. Jika kita tidak cepat-cepat keluar maka kakak akan dalam bahaya. Ucap bayi kecil, ayo terus mencoba. Tidak peduli apa kita harus membantu kakak. Ucap Linlong. Boom! Mereka menyerang dengan segala kekuatan mereka agar bisa menembus formasi di kalung Lintian, tapi sayangnya semua usaha mereka gagal. Ibu. Lintian terus berteriak lalu tanpa sadar memanggil kata ibu dalam keadaan tidak sadar. Di dunia lain, Aner. Ucap Ying Huan-Huan tersadar dari tidurnya, saudari ada apa? Tanya Ling Qingzu yang menemani dia tidur di kamar itu. Aku merasakan anakku memanggilku, dia sangat kesakitan. Bahkan dia terus berteriak dan memanggilku, anakku dalam bahaya, ucap Ying Huan-Huan sambil menangis di pelukan Ling Qingzu. Mungkin cuman perasaanmu karena lelah saudari, ucap Ling Qingzu, tidak, aku bisa merasakan ini nyata, dia sangat kesakitan, aku mendengar suara rintihan kesakitan dari anakku itu, balas Ying Huan-Huan. Saudari, yakinlah tidak ada hal yang akan terjadi pada Aner, ucap Ling Qingzu, anakku pasti baik-baik saja. Aku yakin kami akan bertemu suatu saat nanti, saat itu aku akan memeluknya dan tidak akan membiarkannya pergi dariku lahi, ucap Ying Huan-Huan dengan kesedihan di dalam hatinya. Ling Qingzu hanya bisa mencoba menenangkan wanita itu lagi, dia tidak meninggalkan wanita itu sedikitpun dari kamar itu. Ling Qingzu juga melihat ke pintu sebentar, sambil menghela nafas sedih. Tentu Ling Qingzu tahu suaminya sedang berdiri di depan pintu dan mendengar pembicaraannya dengan Ying Huan-Huan. Lindong yang telah mendengar perkataan Ying Huan-Huan dari balik pintu kamar tersebut mengepalkan tangan dengan erat, sampai kuku jarinya menembus ke kulit tangan dan mengeluarkan darah. Pria yang dikatakan kuat tersebut menjatuhkan air mata ke lantai, dia melihat ke atas sambil bergumam. Untuk apa kuat, dan memiliki harta yang berlimpah, jika Taki bahkan gagal melindungi anakku sendiri, ucap Lindong sedih, hehehe, sedikit lagi, tubuh ini akan menjadi milikku, ucap jiwa Raja Yimo itu. Di dalam ruang jiwa Lintian yang terdalam, ada sebuah patung es yang berbentuk Phoenix, tapi yang aneh dari patung Phoenix itu adalah hal tersebut seperti asli, tubuhnya yang ditutupi dengan warna biru. Roar, sesaat patung itu membuka matanya dan terdengar suara yang lebih keras dari suara harimau mengaum dari patung tersebut. Jiwa raja yang akan hampir selesai itu terkejut mendengar teriakan itu, seolah-olah dia merasakan bahaya. Dia bersiap untuk pergi dari tubuh Lintian, buruk, dia kaget dan anehnya dia melihat hawa di ruang jiwa Lintian menjadi semakin dingin, lalu di sekitar ruang itu menjadi beku seperti es. Tidak mungkin, bagaimana mungkin hal itu ada di dunia ini, ucap sepotong jiwa Raja Yimo itu terakhir kalinya. Lalu dia diserang oleh hawa dingin tersebut sebelum membuka dan hancur karena getaran di sana. Bab 155, Lintian kehilangan kesadaran. Dari tubuh Lintian tiba-tiba aura yang sangat dingin mulai menyebar, aura dingin itu terus menyebar di sekitar laut tersebut. Lalu rambut Lintian yang semula hitam berubah menjadi putih seperti salju, lalu setelah beberapa lama mata Lintian terbuka, bahkan bila mata yang semula hanya berwarna hitam sekarang sudah mulai berwarna putih kebiruan, walau masih belum sepenuhnya menjadi putih kebiruan, tapi itu mulai mengubah bola mata Lintian yang berwarna hitam menjadi putih kebiruan. Lintian berteriak keras dan belenggu di tubuhnya tadi hancur. Boom! Lintian yang berhasil lepas dari belenggu di tubuhnya, berdiri diam, wajahnya yang sangat tampan dengan rambut biru, bola mata putih kebiruan membuat dia menjadi sosok yang ganas dan menakutkan. Dia mulai berteriak keras, dan menyebabkan aura yang dia miliki keluar dari area itu. Bahkan akibat dari aura dingin Lintian, kota laut yang semula penuh dengan darah, mayat dan juga bau amis, perlahan-lahan mulai membeku. Bahkan Susi yang telah menjauh berkat teriakan Lintian yang membuat dia selamat dari tangan hitam, kaget melihat kota yang mula membeku itu. Apa yang terjadi? Ucapnya bingung, lalu tanpa sadar dia mencoba lari dari aura dingin itu, dia melihat seluruh area sekitar itu mulai menjadi es beku, bahkan laut pun membeku akibat aura dingin. Bahkan bukan hanya area tersebut yang merasakan dingin dari aura Lintian itu, bahkan pula yang di dekatnya juga bisa merasakan hawa yang tiba-tiba menjadi dingin. Apa yang terjadi? Ucap ahli yang memiliki insting yang kuat, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dan menakutkan perlahan mendekat ke arahnya. Lintian terus berteriak dan akhirnya mulai diam berdiri di sana, sekarang kota laut yang semula penuh dengan maya telah benar-benar membeku, bahkan lautan di sekitarnya juga telah membeku karena aura itu.
Susi yang telah keluar dan terbang di langit melihat es di bawah merasakan nyeri yang membuat seluruh tubuhnya ketakutan, dia bahkan tidak berani turun dari langit karena masih merasakan aura dingin tersebut. Seteguk darah hitam dimuntahkan oleh sosok hitam yang sangat besar di ruang yang gelap itu. Matanya yang menyeramkan membuat dia menjadi orang yang paling ditakuti di sana. Aku tidak menyangka ada hal yang melindungi jiwa pemuda itu, ucapnya sambil menghapus darah di mulutnya. Tapi, akhir dari anak itu hanya akan mati, karena kekuatan yang di tubuhnya itu dia pun tak bisa mengendalikannya, ucap sosok itu adalah Raja Yimo, yang mengirimkan sepotong jiwanya untuk menghisap pengorbanan di kota laut tapi dia tidak menyangka tubuh pemuda yang ingin dia kuasai itu memiliki hal yang menakutkan mengakibatkan dia kehilangan sepotong jiwa yang dia pisahkan dari tubuh aslinya. Aku harus segera memulihkan kekuatanku, maka dunia biru ini akan menjadi milikku lagi. Hahaha, dia berteriak keras di ruangan itu, setelah beberapa saat dia kembali menutup mata di dalam kegelapan tersebut. Di kota laut, apa yang terjadi? Kenapa suhu di daerah ini mulai menjadi dingin? Ucap tetua kelima yang kembali ke kota laut timur untuk melihat kota itu. Di saat dia sedang berjalan di tengah kota, dia tiba-tiba merasakan suhu di sana semakin dingin, bahkan ada beberapa manusia biasa yang tidak kuat menahan suhu dingin itu menjadi menggigil dan pingsan. Sebaiknya aku kembali dan melaporkan hal ini, arah ini juga sepertinya di kerajaan laut, ucap tetua kelima melihat ke arah laut. Akibat dari suhu itu juga banyak orang-orang yang pingsan dan kedinginan akibat suhu dingin tersebut. Lin Tian telah diam sejak tadi di tempat altar yang hancur itu, matanya masih tertutup, entah apa yang terjadi pada Lin Tian sekarang, rambutnya yang sudah putih seperti salju dan bahkan seluruh tubuhnya seperti es jika disentuh dengan tangan saja maka tangan itu akan membeku. Lalu saat mata Lin Tian terbuka, aura yang mengerikan semakin bertambah kuat di sana. Mata Lin Tian juga sudah mulai berubah menjadi putih juga, walau memiliki kebiruan dan masih hitam di bola matanya itu. Lin Tian melihat ke arah tempat arai teleport berada, dia hanya diam dengan wajah yang dingin, tenang bahkan ada niat membunuh yang kuat yang keluar dari tubuhnya itu. Setelah lama melihat tiba-tiba sayap biru seperti sepasang sayap burung muncul di belakang Lin Tian, dan dia terbang menembus arai tersebut. Sedangkan di kota Kekaisaran Laut, Lin Gui sedang bertarung dengan para Jenderal Yimo dan Elder Agung. Boom, boom, banyak mayata yang berjatuhan akibat pertarungan itu, dan juga baik dari kubu Kerajaan Laut dan pemberontak sudah banyak kehilangan pasukannya. Aku tidak menyangka kamu sangat kuat di usia muda, seperti yang diharapkan dari kura-kura darah murni, ucap Jenderal Mayat, hampir seluruh boneka yang dia ciptakan dihancurkan oleh Lin Gui. Setelah dia memerintahkan menyerang langsung kerajaan laut dia baru sadar mereka masih mempunyai ahli yang kuat di alam abadi bumi bahkan di tingkat ke-9 abadi. Akibat dari itu, mereka bertiga harus bertarung bersama. Dengan bantuan boneka mayat, mereka bertiga bisa seimbang dengan Lin Gui. Tapi Lin Gui masih terus didesak ke sudut karena serangan gabungan mereka bertiga. Tenang saja, aku pasti akan menghancurkan kalian para Yimo, ucap Lin Gui. Haha, apa kamu yakin? Mari mulai lagi, ucap Jenderal Mayat lalu melemparkan peti emas, lalu mayat yang memiliki penampilan menakutkan keluar dari peri tersebut, itu. Lin Gui tertegun melihat mayat itu, karena dia yakin orang di depan dia harusnya adalah seorang ahli abadi langit tahap awal, mungkin akibat dari dia diubah menjadi mayat maka kekuatannya juga berkurang. Serang dia, kata Jenderal Mayat sambil mengendalikan boneka emas itu. Boom, boom. Lin Gui masih terus berperang bersama mayat dan 3 orang lainnya. Para orang laut yang melihat itu merasa kagum, karena bahkan leluhurnya pun tidak akan bisa terus bertahan juga dengan serangan gabungan boneka dan 3 orang im tersebut. Di saat mereka sedang bertarung, beberapa orang yang dekat dari area teleport merasakan hal yang aneh. Mereka sedikit kebingungan dan melihat ke arah syarat tersebut. Boom! Langsung saja tanpa ada serangan yang mereka lihat muncul, kepala mereka lepas dan mengeluarkan darah yang muncrat dari leher 2 penjaga Leng Hianat itu. Orang itu tentu adalah Lin Tian, dia akan mulai menjadi mesin pembunuh di sini, bahkan mungkin dengan kekuatannya tidak ada yang bisa menghentikannya. Lin Gui dan yang lain melihat ke arah aura yang sangat dingin tersebut, mereka melihat seorang pemuda masih berdiri di antara 2 tubuh penjaga pengkhianat yang tanpa kepala tersebut. Apa? Ucap Lin Gui. Bab 156. Lin Tian kehilangan kesadaran Part 2. Apa? Lin Gui kaget melihat pemuda berambut putih yang datang dari area itu, karena dia tahu bahwa itu adalah Lin Tian, baik para prajurit kerajaan laut dan para pengkhianat. Saat mereka melihat ke arah mata Lin Tian,
Mereka bisa merasakan seperti dewa kematian sedang menatap mereka secara langsung, dan juga akibat dari aura dingin dari tubuh Lin Tian, area di sekitar sana mulai membeku seperti di luar, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan Lin Tian pun langsung membeku. Mundur, kembali ke formasi istana sekarang, teriak Lin Gui memerintahkan seluruh pasukannya kembali. Mendengar perintah Lin Gui, seluruh pasukan kerajaan mulai mundur meninggalkan para pasukan pengkhianat tersebut. Kenapa mereka mundur? Tanya Elder Agung dengan bingung. Aku tidak mengerti, anak muda itu meminta mereka mundur, tapi terlihat di wajahnya ada sedikit ketakutan, ucap Jenderal Mayat. Pemuda ini siapa? Kenapa auranya mengerikan seperti itu, bahkan bisa membekukan tempat dia berada sekarang, ucap pria berjubah hitam. Lin Tian yang tadi diam melihat pasukan pemberontak yang masih berdiri diam melihatnya juga. Lalu tanpa disadari mereka, Lin Tian telah menghilang dari tempat pertama dia berdiri. Lalu dengan ayunan tangannya, hampir selusin orang di sana kepalanya terbang karena serangan mendadak Lin Tian. Apa? Jenderal Mayat, Elder Agung dan pria berjubah hitam melihat hal itu menjadi kaget. Karena bahkan mereka tidak bisa melihat kapan pemuda itu bergerak, mereka mulai merasakan cemas. Kalian semua mundur, teriak Jenderal Mayat. Lalu banyak pasukan yang mendengar teriakan itu berusaha untuk mundur, tapi Lin Tian yang sudah kehilangan kesadaran mulai membantai mereka di sana. Sejak Lin Tian kehilangan kesadaran dia hanya akan tahu membunuh, dia tidak akan peduli orang itu kawan atau lawannya sendiri. Ak, tolong, teriakan demi teriakan terdengar di tempat pertempuran tadi. Para prajurit dari Istana Laut yang melihat hal di luar formasi itu merasakan seluruh tubuh mereka mati rasa. Dengan serangan pedang di tangan Lin Tian mereka melihat banyak kepala yang berterbangan di sana, bahkan ada tubuh yang membeku dan hancur karena Lin Tian. Pemuda ini, siapa? Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Ucap Raja Laut, dia saudara pertamaku, ucap Lin Gui sambil melihat keluar formasi. Apa? Seluruh petinggi kerajaan di sana kaget mendengarnya. Saudara laki-laki leluhur, pantas dia sangat kuat, itulah isi pikiran mereka. Jangan berpikir kakakku kuat sekarang, dia telah kehilangan kendali, aku yakin, setelah dia membantai pasukan pemberontak maka selanjutnya sudah pasti giliran kita, ucap Lin Gui. Apa, leluhur bagaimana bisa saudarus seperti ini? Tanya Sunier dengan aneh, dia tahu pemuda yang dimasuk oleh Lin Gui adalah pemuda yang dia temui di Kos Laut Timur saat itu. Dia juga tahu bahwa pemuda tersebut memakai wajah palsu saat itu, tapi yang tidak dia mengerti, kenapa pemuda yang saat itu berada di kota laut bisa menjadi seperti ini. Aku tidak bisa memberikan alasan apa-apa, kita harus bersiap dan pertahankan formasi ini, tegas Lin Gui. Baik. Ucap mereka semua serentak. Kakak, apa uang terjadi padamu? Ucap Lin Gui. Dia tahu bahwa Lin Tian tidak bisa menguasai satu elemen yang ada padanya, yaitu elemen es, karena pada saat dia mencoba memakai elemen es itu, maka anehnya dia di luar kendali, dan kehilangan kesadaran. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh ketiga saudaraku untuk membantu kakak, tapi sekarang. Lin Gui sedikit mendesah. Dia tahu jika dia pun maju pasti tidak akan dapat menghentikan kakaknya itu. Sial, mati kau nak, ucap Jenderal Mayat, lalu dia memerintahkan boneka mayatnya menyerang Lin Tian. Lin Tian yang melihat itu hanya diam menatap mayat yang datang tersebut, lalu Lin Tian mengeluarkan suara kecil dari mulutnya itu sambil mengangkat tangannya. Bekukan semua, ucap Lin Tian, lalu mayat yang mendekat ke arah Lin Tian tersebut, perlahan-perlahan membeku, dan saat itu juga Lin Tian langsung menghancurkan mayat itu berkeping-keping. Apa? Jenderal Mayat kaget apa yang dia lihat. Mereka dari pasukan pemberontak juga kaget, melihat pemuda itu dengan mudah menghancurkan mayat dari Jenderal Mayat itu. Serang dia, jangan ragu, ucap Jenderal Mayat, lalu terbang ke arah Lin Tian untuk menyerang Lin Tian. Iya, dua lainnya juga mulai menyerang Lin Tian bersama. Anehnya Lin Tian yang melihat ketiga orang itu menyerangnya hanya diam. Tangannya membentang ke langit di kerajaan itu. Es bekukan seluruh dunia untukku, teriak Lin Tian. Lalu area di sana membeku, baik manusia dan makhluk lainnya juga tidak ada yang tidak membeku. Apa? Ketiganya cepat-cepat mundur dan tidak menyerang Lin Tian dengan gegabah setelah melihat serangan tersebut. Orang ini sangat mengerikan, Jenderal kita harus pergi dari sini, ucap pria berpakaian hitam itu. Sial? Hanya itu pilihan kita sekarang, balas Jenderal Mayat, karena dia tahu bahwa walaupun mereka bergabung maka tidak mungkin untuk mengalahkan Lin Tian. Lalu, bagaimana dengan pasukan kita?
Tanya Elder Agung, tinggalkan sebagian untuk mencegah pemuda itu menyerang kita, ucap Jenderal Mayat. Itu, kalau kau ingin selamat cepat lakukan apa yang aku katakan, jika tidak kita semua akan mati di sini, ucap Jenderal Mayat. Mati, 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 bunuh semuanya, teriak Lintian. Dia mulai menyerang ketiga orang yang akan melarikan diri itu. Lintian membentuk tangan es yang sangat besar menangkap mereka bertiga. Gawat, Jenderal Mayat dan pria berpakaian hitam COTC dapat dadar dan menghindar. Walaupun bisa menghindar mereka juga terluka karena serangan kejut dari tangan es itu. Lalu Elder Agung yang terlama pergi tertangkap oleh tangan tersebut. Tidak, teriak Elder Agung. Tapi tangan besar itu menggenggamnya dengan sangat keras. Lalu setelah beberapa saat Elder Agung itu juga berubah menjadi sebongkahan es. Lintian lalu melemparkan Elder Agung yang telah membeku itu ke tanah. Akibatnya Elder Agung mati terpecah-pecah oleh Lintian. Melihat Elder Agung mereka mati, para pasukan pemberontak mulai ketakutan, dan mulai mencoba untuk lari demi satu, bahkan ada yang mencoba meminta pertolongan J arah formasi, tidak ditanggapi oleh Lin Gui. Sial, kita tidak punya pilihan serang dia, mereka berdua tidak ada pilihan dan mulai bertarung dengan Lintian. Yang anehnya, bahwa saat mereka mendekat ke arah Lintian, Lintian menghilang dan muncul di belakang mereka. Lintian tidak menoleh ke arah mereka karena dia terus berjalan menuju arah formasi Kerajaan Laut. Kenapa dia tidak menyerang kita? Ucap Jenderal Mayat dengan bingung, tapi setelah Lintian agak jauh, saat itu mereka sadar bahwa tubuh mereka telah terpisah dengan kepala mereka sendiri. Swiss, Bab 157. Kematian Jenderal Mayat. Mereka tentu tidak mati karena mereka Yimo saat mereka terbunuh maka jiwa mereka akan keluar dari tubuh. Saat jiwa dari Jenderal Mayat dan pria berpakaian hitam itu muncul, mereka kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi pada mereka. Dia, Jenderal Mayat bahkan merasa takut melihat pemuda berambut putih itu, bahkan dia berpikir pemuda ini setidaknya berada di alam abadi langit, tapi entah kenapa mereka tidak dapat merasakan kekuatan dari pemuda itu. Jenderal sebaiknya, belum pria yang berpakaian hitam itu selesai, jiwanya tiba-tiba membeku. Jenderal Mayat yang melihat hal itu pun sangat ketakutan karena dia melihat pemuda yang tadi berada jauh di dekat tubuhnya, sekarang dia pun sudah berada di dekat jiwa pria berjubah hitam. Ini, jiwa jenderal itu berusaha untuk kabur. Lintian yang telah membekukan jiwa pria berpakaian hitam itu masih diam, dia lalu menghancurkan jiwa yang beku itu dengan pukulannya. Boom! Jiwa dari pria berpakaian hitam itu pun hancur berkeping-keping. Lintian langsung melihat ke arah jiwa Jenderal Mayat, kenapa bisa jadi begini? Bukankah Raja akan bertindak? Apa yang terjadi di luar sana? Ucap Jenderal itu dengan keluhan. Dia menyesal mengambil tugas seperti ini, jika dia tahu dia lebih baik memulihkan kekuatannya dengan tenang di persembunyian mereka. Sekarang dia bahkan diburu seperti babi yang siap disembelih kapan saja. Lintian bergerak. Dua sayap biru di belakangnya membuat kecepatan sangat cepat bahkan tidak ada yang bisa melihat dengan mata saja. Lin Gui yang bahkan melihat kecepatan Lintian juga merasakan kejutan yang dalam, dia berpikir bahwa kakaknya Fenger sudah sangat cepat. Inikah salah satu kekuatan tubuh kakak, tubuh es Phoenix yang dikatakan saudara kedua? Pikir Lin Gui. Lin Long pernah memberitahu dia tentang tubuh es Lintian, bahwa Lintian tidak dapat mengendalikan tubuh es itu. Dari semua elemen di tubuh Lintian, elemen es lah yang tidak bisa dia kendalikan. Jika dia memakai kekuatan es dengan paksa maka dia akan kehilangan kesadaran. Yang lebih parahnya lagi saat dia kehilangan kesadaran, dia hanya tahu membunuh tidak peduli apa itu teman atau musuhnya. Apa yang harus kulakukan? Jika tidak dihentikan semua orang di sini pasti mati, ucap Lin Gui. Sial, ucap Jenderal Mayat, dia berusaha kabur dari kejaran Lintian. Akibat dari serangan Lintian tadi bahkan ruang array teleport juga membeku, menyebabkan Jenderal Mayat terpaksa mencari cara untuk lari dari Lintian. Lintian yang mengejarnya tiba-tiba berhenti di sana. Jenderal yang melihat itu merasa lega, dia berpikir Lintian telah menyerah mengejarnya, tapi tiba-tiba dari tangan Lintian terbentuk sebuah panah. Panah tersebut benar-benar terbuat dari es, dan bahkan tali busurnya berwarna putih seperti butiran salju. Panah itu ditarik oleh Lintian dan dia pun berkata pelan. Panah es pembeku, ucap Lintian. Lalu anak panah itu dilepaskan, langsung mengejar jiwa jenderal yang baru saja tenang karena Lintian tidak mengejarnya. Melihat anak panah yang dilepaskan Lintian dia kaget dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk kabur. Sial, bagaimana bisa, ucap jenderal dengan kesal. Swiss, panah itu sangat cepat dan langsung menusuk dada jiwa jenderal itu.
Jenderal mayat yang hanya jiwa itu tidak menyangka hal itu, tapi dia masih berpikir bahwa dia hanyalah sebuah roh, mana mungkin bisa dilukai oleh anak panah ini. Tapi, saat panah menembus dada si jenderal, dia mulai membeku sedikit demi sedikit, bahkan seluruh dadanya pun sudah berubah menjadi es. Tidak mungkin, tidak, teriak jenderal mayat dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak menyangka dia akan mati di sini oleh sosok monster seperti itu. Jenderal mayat membeku di sana dan karena dia di langit, jiwa atau roh jenderal yang membeku itu jatuh ke tanah dan langsung pecah berkeping-keping. Setelah itu Lin Tian berbalik, dari kejauhan dia menatap formasi yang besar di luar istana kerajaan laut itu. Lin Gui yang melihat hal itu merasakan hal buruk, karena tatapan Lin Tian yang kosong itu semua orang kuat yang dapat melihat hal itu ketakutan. Sial, semua perkuat formasi, jangan biarkan kakakku menghancurkannya, teriak Lin Gui. Baik, semua orang itu menuangkan sekuat tenaga mereka ke dalam inti formasi tersebut. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sunier. Kalian pertahankan formasi ini sebisanya. Aku akan mencoba menyadarkan kakakku, ucap Lin Gui setelah beberapa saat berpikir memutuskan untuk menghentikan Lin Tian. Dia yakin ketiga saudaranya pasti bisa merasakan bahwa kakak telah berubah. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak keluar dari kalung tersebut, jadi dia memutuskan mencari tahu. Tapi Tuan, Sunier agak gugup karena pemuda di luar itu sangat kuat, bahkan ketiga orang tadi mati di tangannya, dan hampir setengah dari para pemberontak juga mati. Tenang saja, aku seorang ahli di tingkat ke-9 alam bumi, dan pertahananku juga sangat kuat dari alam abadi bumi, bahkan ahli abadi langit pun tidak dapat menghancurkannya dengan mudah, ucap Lin Gui dengan tersenyum. Mendengar perkataan Lin Gui, Sunier hanya mengangguk dan meminta dia untuk berhati-hati. Tapi saat Lin Gui akan keluar dari sana, dia melihat Lin Tian yang telah berada di dekat formasi mengangkat tangannya seperti sedang memanggil sesuatu. Apa yang dilakukan kakak ia? Ucap Lin Gui bingung. Di sebuah tempat yang sangat bersalju, aura yang dingin dan di sekitarnya bahkan banyak puncak es yang dipenuhi salju. Ada sebuah istana yang megah berwarna serba biru, nama istana itu adalah Istana Es milik keluarga Es di tempat tersebut. Di dalam lapangan yang sangat luas, ada sebuah pedang biru, ujung pedang itu tertancap di tanah di sana, dan setiap pola di pedang itu bergambarkan seperti seekor burung phoenix. Itu adalah pedang suci yang hanya permaisuri es yang dapat memakainya. Permaisuri meletakkan pedang itu di sana agar para murid bisa mendapatkan pencerahan dari memahami pedang itu. Karena pedang tersebut bukanlah pedang yang sangat kuat dan juga memiliki kecerdasan sendiri, dan kabarnya pedang itu terbuat dari bulu phoenix es. Di lapangan pedang itu bergerak dan terbang ke langit yang menyebabkan banyak pemuda di sana kaget, karena hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya sejak permaisuri meletakkan pedang itu di sana. Pedang tersebut terbang ke langit dan seperti sedang berusaha menembus langit. Anehnya pedang tersebut tidak dapat melakukannya. Para tetua yang melihat itu merasa heran dan kaget. Mereka kebingungan kenapa pedang es membuat sikap seperti itu, seolah-olah dia sedang dipanggil oleh sesuatu. Cepat laporkan kepada leluhur beladiri dan permaisuri. Aku takut ini berhubungan dengan anak permaisuri, ucap tetua yang berdiri paling depan dari barisan para tetua. Baik, bab 158. Pertarungan Lin Long dan Lin Tian. Di luar dari formasi itu Lin Tian yang kehilangan kesadaran mengerutkan kening. Dia merasa hal yang dia panggil tidak dapat muncul di sini. Kesempatan, ucap Lin Gui. Lin Gui yang melihat Lin Tian sedikit teralihkan, dia langsung menghilang di sana dan menyerang Lin Tian dengan pukulan yang sangat kuat. Boom, lepas, teriak Lin Gui. Tinju Lin Gui tepat di dada Lin Tian, menyebabkan Lin Tian yang masih bingung langsung terbang dan jatuh dengan keras ke tanah membentuk lubang yang besar. Huf, untung tubuh kakak belum sempurna, ucap Lin Gui saat melihat tangannya hampir membeku. SWOOSS. Lin Tian yang jatuh tadi langsung muncul di depan Lin Gui, terlihat di wajahnya ada sedikit kekesalan karena serangan Lin Gui tadi. Hei kakak, jangan kesal begitu, cepatlah sadar, jadilah dirimu yang biasa, ucap Lin Gui. Lin Tian tidak peduli dan menyerang Lin Gui langsung. Lin Gui tidak berani kehilangan fokus. Dia juga berusaha menyerang Lin Tian sekuatnya. Di langit Lin Tian dan Lin Gui terus bertarung. Boom, boom. Dengan kekuatan Lin Gui dan pertahanannya membuat Lin Gui bisa bertahan melawan Lin Tian. Tapi semakin dia lama bertarung dia pun mulai terpojok. Sial, apakah masih belum? Ucap Lin Gui. Boom, boom. Ah, ular es bekukan, ucap Lin Tian. Lalu di tangan Lin Tian keluar ular es yang besar dan langsung menyerang Lin Gui. Gawat,
Perlindungan kura-kura hitam, ucap Lin Gui. Boom, sial, bro. Lin Gui terbang dan menabrak rumah di kota itu. Yang lain melihat Lin Gui terbang oleh serangan Lin Tian merasa takut dan ngeri. Mereka pun berharap Lin Gui bisa mengalahkan Lin Tian, karena jika Lin Gui juga kalah maka mereka semua akan mati. Lin Gui muncul dari reruntuhan, di mulutnya ada darah mengalir sedikit. Dia menghapus darah tersebut dan melihat Lin Tian. Kakak memang sangat kuat. Baiklah, aku hanya bisa bertahan sebentar, ucap Lin Gui. Dia lalu langsung mengeluarkan pedang dan menyerang Lin Tian yang berada di langit. Boom, boom, badai es, ucap Lin Tian. Gawat, perlindungan abadi, ucap Lin Gui. Boom, Lin Gui memuntahkan seteguk darah dari mulut. Walaupun dia berhasil menghalangi serangan Lin Tian tapi dia juga terluka karena hal itu. Lin Tian tidak peduli dan masih menyerang Lin Gui dengan sangat cepat. Dia muncul di depan Lin Gui dan bersiap untuk memukul wajah Lin Gui yang masih sedikit lemah. Kakak sadarlah, teriak sebuah suara muncul dari benda yang dipegang Lin Gui di sebelah tangan kirinya. Lin Tian mengerutkan keningnya, tapi pukulan Lin Tian masih jatuh ke Lin Gui. Sebuah bayangan muncul di depan Lin Gui, bayangan itu langsung mengeluarkan pukulan juga, tapi pukulan itu ada api di sekitar kepalan itu. Boom! Lin Tian mundur beberapa langkah, dan sosok bayangan bersama Lin Gui juga mundur beberapa langkah. Kamu baik-baik saja adik? Tanya Lin Long. Bayangan tersebut adalah Lin Long yang telah terus mencoba membobol ruang di kalung ilahi agar bisa keluar dari sana. Setelah beberapa saat seekor harimau besar dan wanita muncul di samping Lin Long. Wanita itu Fenger dan Srimau itu adalah bayi kecil. Lin Gui yang melihat ketiga saudaranya telah berhasil keluar dari kalung merasa senang. Dia baru sadar kalau ruang di kalung Lin Tian telah terkunci, jadi ketiga saudaranya itu tidak dapat keluar. Lalu dia mengambil kalung itu dari leher Lin Tian, dan terus-menerus melawan Lin Tian dengan kalung di tangan kirinya, agar segel di kalung tersebut melemah karena getaran serangan dia dan Lin Tian. Hasilnya tidak mengecewakan dia, ketiga saudaranya berhasil memakai kesempatan tersebut untuk keluar dari ruang kalung itu. Aku baik-baik saja saudara, balas Lin Gui. Baguslah. Bayi kecil juga senang saudara kecilnya baik-baik saja, tapi saat dia melihat wujud Lin Tian, bayi kecil mengerutkan kening. Sepertinya kakak kehilangan kesadarannya, tubuh es itu memang belum bisa dikuasai kakak, ucap bayi kecil. Iya, tapi kenapa bisa kehilangan kendali? Bukankah harusnya itu muncul jika kakak sendiri yang melepaskan? Tanya Fenger bingung. Karena hal yang dia ketahui, tubuh es Lin Tian tidak akan kehilangan kesadarannya jika hanya menggunakan itu sebentar saja, tapi hal yang aneh sekarang Lin Tian sepenuhnya tidak sadar. Mungkin ada pemicunya, seperti ada jiwa yang berusaha menguasai tubuh kakak. Tentu hal di dalamnya tidak akan diam saja, ucap Lin Long. Dia hebat dalam menganalisa hal, dan apa yang dia katakan juga hampir sepenuhnya benar. Tidak ada pilihan lain, kalian bertiga bersiap, aku akan menahan kakak untuk sementara waktu, ucap Lin Long. Baik, mereka menjawab serentak. Lalu Lin Long mengangguk dan langsung maju lurus ke arah Lin Tian, dan Lin Gui, Fenger dan bayi kecil mulai berpencar di area Lin Tian dan Lin Long bertempur. Boom, boom, maaf kak, aku harus memukulmu dengan keras, ucap Lin Long. Tangan Lin Long berubah seperti cakar, dan cakar besar itu mengepal dan memukul tepat di wajah Lin Tian. Lin Tian terlempar lagi ke tanah akibat serangan Lin Long itu. Dia melihat ke bawah tanah, dan berkata dengan pelan. Jika itu kamu yang sadar mungkin pukulanku bisa kakak dihindari dengan mudah. Ucap Lin Long. Hebat, teriak para orang di Istana Laut yang melihat pertarungan Lin Long itu. Mereka juga kaget dengan kemunculan harimau dan dua orang lainnya. Tapi dari sikap Lin Gui mereka tahu bahwa tiga orang itu datang untuk membantu Lin Gui. Lin Tian berteriak ke langit sambil menatap Lin Gui dengan marah. Lalu banyak es terbentuk di belakang Lin Tian. Es itu membentuk seperti bongkahan es yang sangat tajam. Lin Long yang melihat hal itu tersenyum sedikit, dia juga mengangkat tangannya dan banyak bayangan cakar yang muncul di langit. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat saat ini, kamu yang sekarang walau kuat tapi mustahil mengalahkanku, ucap Lin Long. Serangan es kristal, ucap Lin Tian. 1000 cakar menghancurkan segalanya, ucap Lin Long. Boom, kedua serangan itu bertabrakan dan menghasilkan getaran yang dahsyat di sana. Bahkan orang-orang di istana merasakan getaran tersebut. Fenger, Gui kecil kita harus cepat. Ucap bayi kecil yang tadi menutup matanya menatap berkata pada Fenger dan Lin Gui seperti memerintah terburu-buru.
Baik, Lin Gui dan Fenger tentu hanya membalas dengan satu kata, dan mereka juga mulai terus membentuk segel di tangan mereka. Bahkan baik Lin Long dan Lin Tian masih terus bertarung di langit, sudah cukup lama mereka bertarung di sana, dan Lin Long maupun Lin Tian sudah mulai terluka sedikit demi sedikit, walaupun itu tidak parah. Lin Gui, Fenger bagaimana? Tenaya bayi kecil, kami siap, ucap mereka berdua serentak. Bab 159. Formasi 4 binatang suci. Bagus, kita bisa mulai, ucap bayi kecil. Bayi kecil melihat ke arah Lin Tian dan Lin Long bertempur, dia lalu berteriak keras kepada Lin Long. Saudara kedua semua siap, ucap bayi kecil. Lin Long yang mendengar itu, senang dan juga ada senyum muncul di wajahnya. Bagus, mari mulai, ucap Lin Long. Lin Long mengeluarkan sebuah pil dan menghancurkannya menuju wajah Lin Tian. Karena bubuk pil tersenut mata Lin Tian menjadi buta sementara, dan Lin Long menggunakan kesempatan tersebut untuk mundur dari sana. Dia menghilang dan mengambil posisi yang telah mereka tentukan, sekarang mereka berempat telah membuat segi empat dan ada Lin Tian di tengah mereka. Mari kita mulai, ucap Lin Long. Iya, teknik kura-kura agung. Teknik Phoenix 7 warna, teknik harimau bersayap, teknik naga agung. Mereka berempat mengucapkan sebuah kalimat secara bergantian, dan setelah itu mereka menatap Lin Tian yang masih mencoba memulihkan penglihatannya, Lin Long dan yang lain mengangguk. Formasi 4 binatang suci, segel, ucap mereka berempat, lalu dari arah mereka sebuah garis saling menyatu membentuk persegi. Setelah itu setiap sudut tempat Lin Long dan yang lain berdiri, sebuah garis langsung menuju Lin Tian yang masih mencoba memulihkan matanya. Lalu garis tersebut menjadi rantai emas yang mengikat Lin Tian dengan keras, menyebabkan Lin Tian berteriak keras karena hal itu. "Ah!" teriak Lin Tian, "Kakak sadarlah, jangan kalah dengan hal itu," ucap bayi kecil dengan keras ke arah Lin Tian. Mereka terus mempertahankan posisi seperti itu sangat lama, mungkin ada lebih dari 2 hari mereka seperti itu. Semakin hari mereka bertahan rambut Lin Tian yang semula putih sudah mulai hitam, dan matanya pun sudah tertutup rapat seperti sedang tidur. "Pertahankan segel," ucap Lin Long yang melihat hal itu. Iya, mereka masih mencoba bertahan untuk menyegel Lin Tian sedangkan Lin Tian yang sudah tertidur tidak tahu akan hal yang dia lakukan sebelumnya. Di dalam ruang jiwa Lin Tian duduk dengan wajah yang sangat sedih, ada air mata yang jatuh ke bajunya menyebabkan baju tadi itu basah. "Kenapa? Kenapa kamu membuangku?" ucap Lin Tian, dari semenjak dia tahu dirinya bukan anak dari Lin Hou dan Lin Qier, dia selalu bertanya kenapa dia dibuang. Apa kesalahan yang telah dia perbuat sampai dirinya dibuang di hutan? Pertanyaan itu terus ada di hati kecilnya, maka dari itu Lin Tian ingin sekali mencari orang tua aslinya untuk menanyakan hal itu. Tapi, saat Lin Hou menolongnya mencari jati diri dia yang asli tidak berhasil, sudah banyak penyelidikan dilakukan sampai ke tempat dia ditemukan di hutan iblis. Dan saat itu pun dia berpikir mungkin orang tuanya tidak ada di dunia ini, mungkin mereka berada di dunia selain di sini. Jadi dia mencoba untuk membantu sekte berkembang, agar saat dia pergi nanti dia bisa tenang dan nyaman berpergian jauh. Di saat Lin Tian sedang sedih, sebuah suara muncul di dalam ruang itu, "Kakak, sadarlah, ini bukan dirimu," ucap suara yang mirip dengan bayi kecil. "Aner sini ibu buatkan makanan kesukaanmu. Kakak, pulanglah jika kamu lelah, kami selalu ada untukmu di sini," ucap suara yang mirip dengan Lin Hou. Banyak suara-suara muncul di kepala Lin Tian, ingatan tentang dia di Sekte Salju, maupun di selama dia di Sekte Langit dan berpetualang setelah berlatih. "Aku akan menunggumu," ucap sebuah suara yang manis di kepala Lin Tian. Saat mendengar suara itu, bayangan wanita cantik muncul di mata Lin Tian. Wanita itu tersenyum dan penuh percaya diri kepada Lin Tian. Saat itu pun Lin Tian sadar masih banyak orang yang mengkhawatirkannya di luar sana. Bahkan seorang wanita yang dia cintai masih menunggu dia untuk datang. "Aku tidak akan kalah, aku akan tetap mencari orang tuaku, tapi aku tidak boleh menyerah terhadap keluargaku yang ada sekarang. Mereka telah membesarkan dan menyayangiku sejak aku kecil," ucap Lin Tian tiba-tiba berdiri. Saat itu wajah sedih Lin Tian pun kembali tenang, dan acuh tak acuh. Dia lalu menghela nafas sambil menutup mata. Setelah dia membuka mata ada wajah tampan yang tersenyum ke arah langit-langit gelap itu. "Terima kasih, Ibu, Ayah, keluargaku, dan juga Suanyin. Aku pasti akan datang," ucap Lin Tian tegas. "Aku tidak akan kalah lagi, sebaiknya patuh dan lepaskan aku," teriak Lin Tian. Boom,
Entah kenapa ruangan jiwa di sana bergetar hebat, dan ada teriakan burung yang keras di sana. Lepas, teriak Lin Tian lalu membentuk segel di kedua tangan, lalu ruangan yang gelap itu berubah menjadi putih bersih. Lin Tian pun tersenyum, dan dia menutup matanya di ruang itu. Sedangkan di luar tubuh Lin Tian masih tertidur dan baik Lin Long dan yang lain berusaha berteriak menyadarkan Lin Tian. Sial, rambut kakak sudah hitam kembali, kenapa dia tidak sadar? Tanya Lin Gui bingung. Tenanglah, sepertinya kita harus menunggu beberapa saat lagi, ucap Lin Long, saudara kedua, ki di tubuh kita mulai menipis jika begini segel yang kita buat pasti akan mulai hancur, ucap Fenger. Kalian harus bertahan, aku yakin kakak akan sadar, teriak bayi kecil dengan keras ke arah ketiganya. Mereka mendengar bayi kecil berteriak dan melihat wajah bayi kecil yang ada kesedihan membuat mereka diam dan terus mempertahankan formasi itu. Kakak, sadarlah aku akan membagikan apa yang aku dapatkan padamu nanti, ucap bayi kecil. Iya, aku bahkan juga akan membantu untuk membuatkan makanan, ucap Fenger. Mendengar hal itu ketiganya sedikit merinding saat Fenger ingin memasak lagi. Karena dulu waktu mereka makan, makanan yang dibuat oleh Fenger mereka pingsan dan tak sadarkan diri untuk beberapa jam, bahkan Lin Tian langsung menjadi lemah dan pingsan juga, setahu mereka makanan yang dibuat Fenger hal yang sangat menakutkan. Di tengah-tengah formasi itu, mata Lin Tian sedikit mulai bergerak, tangannya pun juga bergerak. Lin Long melihat itu merasa senang, karena dia yakin Lin Tian akan mulai bangun, dia berkata kepada yang lain dengan senang. Lihat, sebentar lagi kakak akan bangun, tetap pertahankan, ucap Lin Long. Iya, yang lain juga senang melihat ada gerakan dari Lin Tian. Hei, sepertinya kakak senang dengan makanan Fenger. Aku yakin dia suka jika beberapa hari dimasak oleh Fenger, ucap bayi kecil dengan senang. Kucing kecil, apa kamu ingin membuatku mati? Ucap Lin Tian yang sudah membuka matanya. Bab 160, Perintah Raja. Mendengar suara Lin Tian, baik Lin Long dan yang lain sangat senang, mereka melepaskan formasi itu, dan Lin Long langsung menangkap Lin Tian yang sudah lemah karena kehabisan energi. Kakak, aku tidak menyangka kamu sadar densa perkataanku, hehehehe, ucap bayi kecil yang mendekat ke arah Lin Tian. Bukankah kamu ingin memakan masakan Fenger, maka... Fenger katanya bayi kecil akan tinggal untuk mencoba masakanmu, ucap Lin Tian melihat ke arah Fenger. Kakak kamu, oh, baiklah jarang-jarang kamu punya hati maka mari kita kembali dulu, ucap Fenger menarik bayi kecil dengan melemparkan kalung ke lehernya. Tunggu kakak masih belum sembuh kan, biar aku yang merawat, ucap bayi kecil. Masih ada saudara kedua dan kelima yang merawat kakak, ucap Fenger, tidak, Dotak. Bayi kecil menghilang bersama Fenger di kalung yang masih dipegang Lin Gui. Selamat menikmati, ucap Lin Tian. Kak, istirahatlah, serahkan hal lain pada kami, ucap Lin Gui. Lalu mata Lin Tian tertutup dan dia pun tertidur di sandaran Lin Long. Dia memang sangat kelelahan, bahkan luka di tubuh sangat parah, dan juga jiwanya juga terluka. Lin Long melihat Lin Tian yang sudah tertidur itu menghela nafas, dia hanya berharap kalau ini tidak akan terjadi lagi kepada Lin Tian. Dia juga berpikir, mungkin kalau Lin Tian berada di dunia itu mungkin bisa membuat dia menguasai elemen es yang selalu membuat dia kehilangan kendali. Aku harap ini tidak terjadi lagi, ucap Lin Gui. Iya, kita hanya bisa berharap, balas Lin Long. Mari kita bawa kakak ke kamar, kamu sudah menjadi penguasa di sini kamu atur kamarnya, ucap Lin Long. Iya, serahkan padaku kak, ucap Lin Gui. Lin Long mengangguk, dan setelah itu mereka membawa Lin Tian ke istana. Orang-orang di sana masih terlihat kagum dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bersihkan medan pertempuran dan para petinggi tunggu aku di aula untuk pertemuan, ucap Lin Gui. Iya tuan, ucap mereka hormat bersama-sama. Baiklah, Nier bawa aku ke salah satu kamar di istana, ucap Lin Gui. Baik, lewat sini, ucap Sunier. Mereka berdua mengangguk dan mengikuti Sunier ke sebuah kamar yang cukup luas di istana. Lin Tian diletakkan di kamar tersebut oleh Lin Long. Sunier yang melihat pemuda tampan yang telah tertidur merasa tidak percaya. Ternyata pemuda ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Lin Gui dan leluhur mereka. Nier mari kita ke aula utama, ucap Lin Gui. Sunier baru sadar saat Lin Gui memanggil dirinya, dia pun mengangguk kepada Lin Gui, saudara kedua aku pergi. Setelah semua beres maka aku akan ke sini lagi, ucap Lin Gui. Iya, aku akan menjaga kakak di sini,
lakukan saja tugasmu, ucap Linlong. Setelah pamit, Lin Gui dan Sun Nier keluar dari kamar itu, mereka langsung menuju aula utama di kerajaan tersebut. Lin Gui berjalan di depan dan Sun Nier di belakang kiri Lin Gui. Aku harap kamu merahasiakan tentang kakakku, ucap Lin Gui yang berhenti tiba-tiba melihat Sun Nier. Kenapa? Tanya Sun Nier. Karena apabila kamu mengatakan tentang kakakku maka kamu akan menghancurkan dunia ini, ucap Lin Gui. Setelah itu dia berjalan lagi meninggalkan Sun Nier yang masih terpana sendirian dengan ucapan Lin Gui yang katakan. Bagaimana mungkin itu bisa jadi menghancurkan dunia? Apa hubungannya? Ucap Sun Nier bingung. Sebenarnya yang dikatakan Lin Gui juga benar, jika musuh tahu siapa yang merusak rencana mereka dan dari mana asalnya, maka mereka pasti akan melakukan segala cara agar bisa membunuhnya dan menghancurkan orang-orang di belakang dia. Apalagi Himo yang masih bersembunyi di belakang layar, walaupun sudah beberapa kali dicari tahu tapi tidak ada yang menemukan markas mereka di dunia biru tersebut. Dan hal yang paling penting bagi Lin Gui juga adalah membuat dunia ini aman dari Himo sebelum mereka naik ke dunia dewa, dan dia juga tahu kakak tertuanya sangat ingin menemukan orang tua kandung dia, walau Lin Tian tidak terlihat sedih, tapi di dalam hatinya masih ingin bertemu dengan orang tua kandung sendiri. Setelah beberapa hari di pertempuran itu, di Laut Timur, sejak Lin Tian tidak sadar, wilayah yang beku tersebut mulai kembali seperti semula, bahkan aura dingin yang dirasakan oleh orang-orang di dekat Laut Timur pun juga sudah mulai menghilang. Masih banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi di Laut Timur, tapi sejak hari itu Lin Gui meminta seluruh kota di Laut Timur ditutup, dan tidak ada yang boleh masuk maupun keluar, akibatnya orang-orang dan ahli yang ingin mencari tahu tidak ada yang bisa masuk ke kota laut, bahkan para murid Sekte Super yang ditugas pun juga tidak bisa masuk ke sana. Sekte Super juga tidak berani memaksa masuk karena kerajaan laut bukanlah kerajaan manusia, karena pada dasarnya walaupun kerajaan laut terpecah belah, tapi jika mereka dari sekte manusia memaksa masuk mungkin akan terjadi pertempuran besar. Jadi hasilnya mereka hanya pulang dengan tangan kosong dan tidak tahu apapun yang terjadi di sana, sedangkan Lin Long masih menjaga Lin Tian yang tertidur di kasur istana laut. Bisakah ada yang memberitahuku tentang apa yang terjadi? Ucap Jenderal kedua. 5 jendera besar lain yang duduk di sana pun tidak bisa menjawab apapun, mereka juga bingung dengan kematian Jenderal Mayat. Bahkan saat mereka mencoba mengirim pengintai pergi ke kerajaan Laut Timur, mereka dihalangi oleh formasi yang menutupi keadaan kota di sana. Sial, ucap Jenderal itu membantingkan gelasnya ke lantai, sepertinya rencana kita sudah gagal lagi, kalian semua tidak usah bergerak, kita akan diam untuk sementara waktu. Ucap pria bertopeng yang tiba-tiba muncul di tengah aula itu. Apa maksudmu topeng? Ucap Jenderal kedua, berhenti melakukan hal-hal di luar, perintahkan seluruh pasukan kita mundur bahkan seluruh pengintai kita juga, itu yang dikatakan Raja, ucap pria bertopeng itu. Perintah Raja, mereka semua kaget dan berdiri bersama. Lalu Raja, dia masih menyembuhkan dirinya, dan bahkan salah satu serpihan jiwa Raja hancur, jadi memerlukan waktu untuk sembuh dan mencapai puncak lagi. Ucap pria bertopeng itu, apa, mereka semua kaget mendengar kalau serpihan jiwa raja mereka hancur, walau hanya serpihan tapi masih terdapat kekuatan raja mereka di sana, bahkan mereka sangat sulit untuk melindungi diri mereka apabila diserang oleh jiwa raja itu. Baik, kami menerima perintah raja, ucap mereka serentak, bagus, mulai berhati-hati, lalu pria bertopeng itu menghilang di hadapan mereka semua di sana. Bersambung.